Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, Mam. Balik lagi nih ke channel kita. Kemarin kita bingung mau cari baby box. Saya dan istri nggak tahu mau merek apa. Jadi akhirnya kita cari-cari di online, review orang. Akhirnya kita memutuskan untuk beli baby box merek Graco Pack and Play. Kemarin sempat bingung sih mau cari di mana dan harganya berapa. Cuman akhirnya kita dapet nih yang lumayan murah menurut kita. Karena emang kita kan memang mau bikin channel ini untuk membantu moms and daddy juga, supaya tahu nih kira-kira harga yang pas berapa, barangnya bagus atau enggak. Nah, kita beli ini kemarin di Shopee, satu hari ya kita pesen, besoknya nyampe. Nah, ini barangnya nih, ini kita belum buka, sampai bentuknya kayak gini, diplastikin hitam, ya nggak bubble wrap sih, nggak di packing kayu juga, tapi kayak gini. Tapi oke sih, packing rapi, nggak ada cacat juga sampai di kita. Ini kalau mau tahu ukurannya, ini ukurannya ke bawah itu 80 cm-an. Lebarnya ini sekitar 30 sampai 32 cm. Nanti kita lihat dalamnya kayak gimana. Oh iya, nanti kita juga bakal tulis di deskripsi mengenai ini mereknya apa, biar lebih jelas ukuran dimensinya berapa, sama kenapa kita rekomendasiin merek ini, kenapa kita pilih ini. Oke? Nah, ini saya udah buka plastiknya. Nah, ini penampilan kotaknya, dus luarnya dari baby boxnya. Kalau kita sih sebagai buyer cukup puas ya, karena kita bisa lihat di sini nggak ada penyok kardusnya, ya ada minor-minor sedikit lah palingan, tapi oke, pengirimannya aman sih. Nah, ini kan bukan barang elektronik juga. Nah, ini ya, bagi moms yang tadi kurang jelas, ini mereknya Graco Pack and Play Play Art Reversible Napper and Changer. Kalau mau cari di online shop, nah itu yang harus kata kunci harus ketik. Nah, ini kalau bisa dilihat ya dari gambarnya juga kelihatan sebenarnya ini cukup lengkap. Nanti kita akan bedah satu-satu, kita akan tunjukin satu-satu apa aja sih dapat dari barang ini. Jelas di sini ya, kalau dari kotaknya ada baby boxnya, kemudian juga ada, nah di sini nih yang uniknya nih, tempat untuk ganti popok dan juga untuk bayinya bisa tidur di situ, itu 2-in-1, jadi bisa di switch, dibalik-balik. Nanti kita akan tunjukin. Nah, itu salah satu alasan juga sih kenapa kita pilih itu, karena ini harganya di bawah 1 juta, 900 sekian, dan menurut kita ini brandnya cukup baik, cukup bagus, dan simple aja sih. Sama dia bisa ada sesuatu yang 2-in-1 yang bikin kita jadi nggak perlu keluarin kocek lebih untuk beli yang lebih mahal, karena kita kan ya keluarga baru ya, keluarga kecil. Jadi kita memang sengaja cari barang yang kira-kira pas di kantong, pas juga untuk diri bayi. Ya, semoga sih bisa bantu moms and dad juga untuk cari yang barang yang bagus tapi nggak mahal. Oke, sekarang saya akan buka kotaknya. Kita lihat ada apa aja. Oke. Nah, ini dia bang. Oh, dia nggak ada. Ini yang dibungkus luaran. Saya pikir ada. Nih yang pertama. Nanti kita lihatin ya. Ini satu. Nah, oh berat juga loh. Kita tarik keluar. Oke. Ya, ini dia. Oh, ada ini nih. Tuh. Ini aksesoris buat digantung buat main babynya. Kita pasang. Oke. Nah, saya keluarin ya. Sebelum saya keluarin, saya kasih lihat dulu deh. Nah, ini kayak gini nih. Ini bahannya busa tapi nggak terlalu tebal. Ini satu set. Saya juga nggak tahu sih ini apa. Nanti kita bakal pasang. Nah, oh ini nih yang tadi saya bilang, napper and changer 2-in-1. Bisa dibolak-balik nih. Ini kayaknya buat babynya tidur. Kalau yang ini
buat ganti popok. Atau kebalik, nanti kita lihat deh gimana cara pakainya. Oke. Nih, ada ini. Jadi barang-barangnya itu ada ini, network changer. Oh ini ada hanging partnya juga. Jadi kalau kita mau bawa keluar kota atau kita mau simpan gampang. Lumayan berat juga sih, ada mungkin sekitar 5-10 kilo kali ada ya. Kurang lebih lah segitu. Di sini ada satu set never end changer untuk ganti popok. Ini 2-in-1, jadi bisa digunakan untuk ganti popok dan juga digunakan untuk bayinya buat tidur. Nah ini perlengkapannya. Ini juga perlengkapannya. Di sini ada mainannya yang bakal kita gantung nanti di baby boxnya. Di sini ada buku manual. Jadi nggak usah khawatir untuk dad ataupun ayah yang bakal ngerakit ini. Kita akan dipandu nih dari buku ini. Nanti kita akan coba juga untuk ngerakit ini biar bikin kalian lebih gampang. Jadi bisa lihat buku, bisa juga lihat video gimana cara saya ngerakit ini. Nah ini sekarang saya mau buka ya, kita ini ada kaitannya. Ini kita buka, dia modelnya balik, satu ada bawah, satu ada atas. Kita buka. Tuh, ini mau sudah dibuka. Kita isinya dalamnya ada ini. Yang pertama, oh ini tasnya. Jadi kalau kita mau, yang tadi saya bilang kita mau pergi traveling, baby boxnya akan dimasukkan ke dalam sini. Juga ada brandnya, Greco. Bagus sih, bahannya parasut, resleting. Tuh, resleting juga halus. Tuh, dalam seperti ini ya. Oke. Kita lanjut, kemudian ada ini net ataupun alas yang akan kita kaitkan ke baby boxnya. Saya angkat tuh kayak gini. Ini akan jadi dasarnya untuk baby boxnya sih. Itu kita taruh matras juga aja. Rapiin dulu. Oh kalau ini luaran dari yang bakal kita gantungin buat mainan tadi sih. Bahannya busa, nggak terlalu tebal, cuma oke lah. Kan cuma untuk alasan luar soalnya. Ini, oh ini ininya, baby boxnya tentunya. Gampang sih, tinggal ditarik, dibuka. Saya coba angkat buat kalian lihat. Di sini juga ada rodanya. Itu. Ini rodanya 2 di depan, belakang ini cuma untuk penyangganya aja sih, biar dia nggak bergerak. Jadi nggak 4-4-nya nggak roda. Kita akan coba buka ya di sini. Oh kalau ini gantungannya ini aksesoris. Buat nanti kita kaitin di sini dan di sisi sini untuk menggantung, untuk kita gantung mainannya. Oke. Nah, ini yang terakhir dari partnya nih, yang paling penting juga sih. Saya tebak ini apa? Ini adalah alas untuk matras. Jadi nanti matras kita akan taruh di atas sini. Saya nggak rekomen ya kalau kita nggak pakai matras lagi, karena ini nggak terlalu tebal, mungkin sekitar 3-4 cm kali ya. Jadi kita harus tambah matras baru. Habis ini saya akan coba rakit untuk kita jadiin satu baby box utuh. Hari ini kita akan melakukan perakitan untuk baby boxnya. Di sini ada 4 buah item yang akan kita rakit menjadi satu. Yang pertama adalah baby boxnya itu sendiri, baby box yang telah dilipat. Kemudian di sini ada napper atau changernya. Di sini ada matrasnya. Dan di bawah sini ada net yang kita kaitkan ke baby box ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pertama untuk perakitan dari baby box ini. Kita akan mulai dengan kerangka lipat dari baby box ini. Yang harus diperhatikan di sini bahwa baby box ini memiliki 4 sisi. 2 sisi pendek di sini
dan di sini. Kemudian ada dua sisi yang lebih panjang di sini dan di sini. Kemudian di tengah sini terlihat ada tali merah. Ini digunakan untuk menarik jika kita ingin merilis atau membuka kerangka lipat dari baby box ini. Yang pertama kita akan mulai dengan kedua sisi pendek. Kita letakkan tangan kita di tombol di sini. Seperti ini, kedua tangan, kedua sisi. Kemudian kita buka secara perlahan, secara bersamaan, sampai terdengar bunyi terkunci dari kerangka baby box ini. Sudah pastikan kedua sisi yang lebih pendek ini terkunci. Kemudian kita lanjutkan dengan memegang dua sisi yang lebih panjang, seperti ini. Kemudian kita tarik secara bersamaan sampai terdengar bunyi terkunci seperti ini juga. Kita pastikan bahwa ini sudah terkunci. Tahap terakhir, di bagian tengah di sini kita letakkan tangan kita. Kemudian kita tekan secara perlahan sampai terdengar bunyi terkunci secara sempurna untuk kerangka lipat ini. Terdengar bunyi telah terkunci. Kita cek lagi keempat sisinya. Kalau sudah kencang, oke, kita akan mulai pemasangan. Sebelum kita memasang atau mengaitkan ini ke kerangka lipatnya, bahwa kita akan memasangkan terlebih dahulu. Di sini ada keempat pipa yang akan kita sambungkan, yang akan digunakan untuk menopang atau menahan dari matrasnya. Sebelum kita lakukan, kita sambungkan pipa seperti ini, kencang. Kemudian pipa yang satu lagi juga kita sambungkan seperti ini. Setelah kita memastikan kedua pasang pipa ini telah terpasang dengan benar, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan net ini ke setiap sisi dari kerangka lipat ini. Yang pertama kita akan pasang di sisi atas. Kita akan kaitkan kedua plastik ini di sisi seperti ini. Kita pastikan bahwa di sini bagian yang kita akan kaitkan ini adalah sisi besi yang lebih kecil daripada sisi tengahnya. Di sini jadi ada tulang yang lebih besar. Kita akan kaitkan ke sisi yang lebih kecil. Tinggal masukkan seperti ini yang kita kaitkan. Di sini seperti ini juga. Kemudian kita lanjutkan ke sisi berikutnya. Boleh searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau saya pada saat ini saya menggunakan berlawanan dari arah jarum jam. Jadi posisi dari atas kemudian ke kiri. Sama seperti sisi yang tadi, kita pastikan bahwa di setiap sisi kanan dan kiri ini bahwa ada tulang atau besi yang lebih kecil, di mana kita akan meletakkan pengaitnya ini. Jangan letakkan di tengah-tengah sini, karena di tengah-tengah sini terdapat besi yang lebih tebal, dan bila kita paksakan kaitkan di sini, dia akan merusak dari elastisitas plastiknya ini. Jadi kita pastikan seperti ini. Di sini, oke, kita kaitkan, kita tekan saja. Kalau untuk di bagian sisi sini, memang kita memerlukan lebih sedikit tenaga daripada di sisi di atas ini. Jadi tidak apa-apa, ini adalah plastik. Kaitkan seperti ini. Di sini juga sama. Kita kaitkan seperti ini. Nah, ini sekarang saya sudah pasangkan ke semua sisi untuk pengait matrasnya. Jadi kita pastikan bahwa ini telah terkait dengan benar dan kencang. Kemudian kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk pemasangan dari matrasnya. Terlihat seperti ini. Jadi kalau untuk matrasnya, ini hanya perlu diletakkan saja. Kita perlu untuk menempelkan serat ini ke dalam serat yang ada di dalam jaring ini, gunanya supaya matras tidak goyang. Seperti ini matrasnya udah fit sesuai dengan ukuran, jadi tidak perlu susah untuk melakukan pemasangan.
Dan kita pastikan bahwa zipnya tadi sudah terkenal dengan yang ada di bagian jaring netnya juga. Jadi maksudnya tidak terlepas seperti ini. Tahap keempat, kita akan melakukan pemasangan neper dan changer. Di sini neper dan changer telah saya rakit. Bahwa untuk sebelumnya, jika ingin memasangkan ini, cukup untuk mengaitkan tiang ini, kedua tiang ini menjadi satu dan dimasukkan ke dalam neper dan changernya ini. Ini adalah bentuk dari yang telah saya pasang. Ini adalah neper dan changer 2-in-1. Kenapa dikatakan 2-in-1? Karena ini dapat digunakan, dia hanya memerlukan satu tempat dan tapi memiliki kegunaan dua fungsi. Jadi di sini bisa tolong agak dilihat di sini bahwa ini adalah lubang untuk memasukkan dari kuncian di sini. Kita masukkan seperti ini sampai terdengar bunyi kunci. Kemudian di sini juga sama, kita masukkan sampai terdengar bunyi terkunci. Ini adalah posisi changer di mana dapat digunakan untuk mengganti popok bayi. Jadi posisinya miring. Jadi posisi kepala bayi yang ada di atas dan bagian pantat bayi akan ada di bawah. Kemudian 2-in-1-nya itu kita dengan satu switch saja atau satu pencet, sekali pencet saja seperti ini. Tombol abu ini kita pencet sampai terdengar bunyi seperti itu. Kemudian kita tinggal putar. Yang kita kunci lagi. Kemudian ini telah menjadi tempat tidur bayi. Jadi fungsinya 2-in-1, jadi kita tidak perlu membeli alat lain dan dapat difungsikan di sini secara bersamaan. Jadi hemat tempat juga. Dan ini adalah part terakhir dari baby boxnya. Ini adalah hiasan atau mainan yang akan kita pasangkan di baby box ini. Cara pemasangan juga mudah, hanya cukup dikaitkan saja seperti ini di kedua belah sisi. Sisi pertama kita tekan seperti ini, kemudian sisi kedua kita tekan seperti ini, dan jadi seperti ini melengkung. Tidak usah khawatir bahwa ini akan patah karena ini plastiknya cukup elastis dan sudah didesain untuk sesuai dengan ukuran baby box ini. Jadi setelah dipasang akan jadi seperti ini. Nah Mams, sekian dari saya untuk bagaimana cara merakit baby box ini. Dan sedikit informasi kenapa saya dan istri memilih untuk baby box merek Greco ini. Karena yang pertama ini baby boxnya harganya cukup terjangkau. Harganya di bawah 1 juta rupiah, di harga 900 sekian. Kemudian juga kami suka dengan fitur 2-in-1 dari neper dan changernya ini. Kenapa? Karena kita tidak usah membeli neper dan changer secara terpisah dan juga sangat hemat tempat karena bisa ditaruh di sini, tidak usah dilepas. Kemudian yang kami suka juga ini mudah sekali untuk cara perakitannya dan juga sangat mudah jika kita ingin bepergian atau traveling. Kita bisa lipat dan bisa dijadikan tas atau seperti koper untuk membawanya. Mungkin itu aja dari kita. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai baby box ini, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan kami bantu jawab. Terima kasih.